warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Bareng saya Bunga Apriliansari dan saya Dwi Maulina. Kami berdua dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, jurusan Manajemen Pemasaran semester 4. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Biasanya teman-teman membahas konten tentang prank, tentang bucin, tentang podcast dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Judulnya apa, Wi? Judulnya itu Keputusan Pemasaran Internasional. Jadi langsung aja ke videonya. Jadi, pengertian keputusan pemasaran internasional itu secara singkat bisa kita definisikan sebagai suatu perusahaan yang akan menjual barangnya ke luar negeri, maka perusahaan tersebut harus merencanakan atau mempunyai hasil dari rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keputusan pemasaran internasional. Nah, ada 5 komponen dari keputusan pemasaran internasional. Yang pertama ada memutuskan apakah akan bergerak ke luar negeri. Kedua, menentukan pasar yang akan dimasuki. Ketiga, menentukan cara memasuki pasar. Keempat, menentukan program perusahaan. Dan yang kelima, menentukan organisasi internasional. Nah, Bunga jelasin ya. Yang pertama yaitu memutuskan apakah akan bergerak ke luar negeri. Nah, ada beberapa faktor yang menarik perusahaan untuk bergerak ke arena internasional. Yang pertama, perusahaan domestik mendapatkan serangan dari perusahaan global. Nah, contohnya itu seperti produk di Indonesia bersaing dengan produk-produk luar negeri. Yang kedua, ada pasar asing lebih menguntungkan. Contohnya itu seperti kita berjualan produk Indomie di luar negeri. Nah, karena Indomie ini beda dengan produk-produk di luar negeri, maka Indomie ini akan lebih menguntungkan jika dijual di luar negeri. Juga ada perusahaan membutuhkan basis pasar yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi. Nah, contohnya itu seperti perusahaan yang ingin lebih berkembang, maka harus banyak memasuki pasar. Nah, untuk komponen yang kedua dalam keputusan pemasaran internasional, di sini kita harus menentukan pasar mana yang akan kita masuki. Nah, di sini juga ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu kita harus menentukan berapa banyak pasar yang akan kita masuki. Tahap kedua ini menentukan apakah akan masuk ke pasar negara berkembang atau masuk ke pasar negara maju. Tahap yang ketiga kita mengevaluasi pasar potensial. Yang ketiga, menentukan cara memasuki pasar. Nah, ada 5 cara untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama, ekspor tidak langsung. Kedua, ekspor langsung. Ketiga, pemberian lisensi. Yang keempat, usaha patungan. Dan yang terakhir, investasi langsung. Nah, semua ini kembali lagi kepada kebijakan perusahaan teman-teman untuk memilih cara yang mana. Selanjutnya adalah komponen keempat dari keputusan pemasaran internasional. Nah, dalam komponen keempat ini kita harus menentukan program pemasaran yang harus kita lakukan. Nah, jadi perusahaan ini harus menyesuaikan elemen-elemen bauran pemasaran untuk dia pasar sasarannya. Nah, di sini elemen yang pertama yaitu produk, elemen yang kedua yaitu harga, elemen yang ketiga yaitu promosi. Jadi keempat yaitu berkaitan dengan distribusi atau tempat. Yang terakhir, menentukan organisasi perusahaan. Perusahaan mengelola aktivitas pemasaran internasional mereka dalam 3 cara. Pertama, departemen ekspor. Terus 2, ada divisi internasional. Akhir, organisasi global. Demikian yang bisa kami berdua sampaikan. Jika teman-teman merasa kurang jelas dengan pembahasan kita berdua, teman-teman bisa membaca materinya di alamat blog di bawah ini. Jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam mencegah COVID-19. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.